Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Heni Hendrayati SIPMM dan Bapak Dr. Khairul Furqon SOS MM atas pengajarannya pada mata kuliah Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif di semester 5 ini. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arniza, Indah, Indira, Mega, Reva, dan Satini akan menjelaskan tentang progres usaha Warung Mucha selama kami magang di UMKM tersebut. Yang pertama, saya Reva Fauzia akan menjelaskan tentang profil usaha Warung Mucha. Warung Mucha adalah sebuah UMKM yang berdiri pada bulan Agustus 2019. Pada awalnya, produk utama Warung Mucha adalah Thai tea. Akan tetapi, Warung Mucha sempat berinovasi membuat produk baru yaitu kebab dan burger. Karena bermasalah pada operasional produksi produk baru tersebut, akhirnya produk utama Warung Mucha kembali hanya menyediakan minuman Thai tea. Warung Mucha berlokasi di pinggir Jalan Warung Lobak, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada kendala yang dialami oleh Warung Mucha. Yang pertama di aspek pemasaran. Sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui keberadaan dari Warung Mucha. Selain itu, jumlah penjualan setiap bulannya juga cenderung statis. Hal itu dikarenakan jarangnya pemilik melakukan pemasaran baik secara daring maupun luring. Yang kedua, aspek supply chain management. Kendalanya yaitu sebelumnya Warung Mucha sempat menjual beberapa makanan seperti burger, kebab, ketan susu keju, dan juga milidi. Akan tetapi, karena terkendala kurangnya supply chain management, pemilik Warung Mucha pun berhenti untuk menjualnya. Yang ketiga, kendala di aspek keuangan. Pemilik Warung Mucha sempat membuat catatan keuangan yang rapi pada saat awal membuka kedai. Akan tetapi, ketika pembeli mulai ramai, pemilik kedai jadi belum sempat untuk membuat catatan keuangan yang rapi untuk bisa mengukur kesehatan keuangan usaha secara objektif. Yang keempat, kendala di aspek sistem. Sampai saat ini, Warung Mucha belum membuka peluang kerjasama dengan mitra untuk bergabung dengan Warung Mucha. Alasannya adalah karena Warung Mucha belum merasa siap dan matang dalam hal sistem, kapasitas, dan banyak hal lainnya. Keadaan Warung Mucha saat ini. Warung Mucha saat ini buka pada pukul 11 siang sampai jam 8 malam. Omsetnya itu per bulan sekitar 2.500.000 sampai dengan 3 juta rupiah. Jumlah SDM-nya ada 3 orang yang berasal dari anggota keluarga yang ada di rumahnya, yaitu pemilik Warung Mucha itu sendiri, ibunya, dan juga kakaknya. Sedangkan struktur organisasinya belum ada pembagian tugas. Setiap SDM berperan untuk menjaga toko secara bergantian. Tujuan magang yang pertama adalah pemasaran agar Warung Mucha lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Bandung Barat dan juga di dunia media sosial, lebih terkenal karena konten yang disediakan menarik. Kemudian, dalam keuangan membantu Warung Mucha dalam keuangannya terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan omset, dan yang keempat, mengembangkan usaha agar lebih maju. Selanjutnya, terdapat strategi dan pembagian tugas, problem solving terhadap kendala-kendala yang ada. Yang pertama, keuangan, financial report yang dilakukan oleh Reva Fauzia, bertugas membuat laporan dan catatan keuangan kasar setiap hari lalu menyetorkan kepada akuntan. Akuntan dan financial quality control dilakukan juga oleh Reva Fauzia, bertugas mengkonversi laporan keuangan kasar ke dalam sistem akuntansi setiap hari. Saat akhir bulan, akuntan melakukan financial quality control dengan perhitungan objektif. Kemudian ada supply chain management, operational controller yang dilakukan oleh Mega Cynthia. Operational Controller akan berkoordinasi dengan pemilik warung, kapan terjadi pembelian bahan baku, berapa jumlah bahan yang ada pada hari ini, berkurang berapa hari ini, dan mengatur strategi agar pengadaan bahan baku tanpa kendala. Nah, sekarang pemasaran yaitu ada graphical design
yang dibuat oleh Arniza dan Indira yang bertugas untuk membuat visualisasi yang bagus sebagai bahan untuk pemasaran digital yang nantinya akan dipost di media sosialnya Warung Mucha. Dan kemudian ada konten marketing, itu oleh Satini yang bertugas untuk mengelola pemasaran Instagram dan Facebook Warung Mucha. Nantinya akan membuat copyright yang baik untuk meningkatkan branding dari Warung Mucha tersebut agar Warung Mucha bisa dikenal oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Bandung Barat. Kemudian ada marketing strategi, yaitu oleh Indah yang bertugas untuk menyiapkan strategi untuk meningkatkan penjualan setiap minggu atau maksimal 2 minggu sekali. Konten marketing harus menarik dan tentunya agar pembeli atau pengunjung dari media sosial Warung Mucha akan tertarik dengan Warung Mucha sendiri dan nantinya akan meningkatkan penjualan dari Warung Mucha tersebut. Progres pemasaran tentunya ingin menjangkau lebih banyak masyarakat Bandung, khususnya Bandung Barat. Kemudian adanya inovasi bisnis seperti kita membuat kartu membership, konsisten membuat dan up konten, karena ini tuh perlu untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan pelanggan terhadap Warung Mucha. Memberikan promosi teman dan pelanggan seperti misalnya testimoni dan paid promote, kita sudah mempromosikan Warung Mucha ini kepada teman-teman kita di sosial media. Kemudian pasar sosmed lain seperti Facebook, karena Facebook lebih cenderung ke grup dan khususnya grup Bandung Barat, dan pemberitahuan tutup sementara hingga pemasaran berlanjut dengan konten lama dan pemberitahuan tentang konten-konten protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya dari progres desain, untuk anggota dari desain itu sendiri ada saya, Indira Trianisa, dan Aniza Ananda Putri. Untuk progres, dari awal tanggal 31 Oktober 2020, kita membuat desain background produk di feeds Instagramnya Mucha. Lanjut ke tanggal 2 November 2020, kita membuat desain background untuk konten feeds IG-nya Mucha. Lalu tanggal 3 November 2020, kita berembuk untuk memikirkan ide konten feeds agar bisa diselang-seling antara produk dengan konten. Lalu tanggal 4 November 2020, kita membuat video konten untuk IG story-nya Instagram Mucha. Dan tanggal 6 November 2020, kita membuat desain hasil ide kontennya, yaitu Guess the Drink di feeds IG. Untuk progres selanjutnya, karena toko dari Mucha itu sendiri ditutup sementara, jadi kita membuat konten seperti feeds atau IG story kalau toko offline-nya sedang ditutup. Selanjutnya dari progres keuangan, untuk anggota dari keuangan itu sendiri yaitu Reva Fauzia. Untuk progresnya, dari keuangan belum bisa mengukur peningkatan omset karena pencatatannya baru dilakukan dan tidak ada pencatatan pada periode sebelumnya, sehingga belum ada perbandingan untuk mengukur dari peningkatan omset itu sendiri. Yang kedua, karena toko offline-nya ditutup sementara, membuat omset dari toko itu sendiri menurun drastis. Yang ketiga, tidak ada catatan harian atau catatan mingguan. Yang keempat, dari keuangan menyarankan aplikasi pembayaran. Dan yang kelima, terakhir, ada laporan atau report terakhir dari seller itu sendiri yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Progres report terakhir. Laporan permagangan terhambat sementara dikarenakan seller sedang menjalani tugas akhir dan karena adanya penyebaran coronavirus 19 di daerah tersebut yang menyebabkan toko harus tutup sementara. Sehingga progres pemagangan merosot jauh dari target. Seller juga tidak dapat menambahkan SDM di luar keluarga atau pendirinya karena berbagai pertimbangan mulai dari finansial dan lainnya. Strategi terus dikembangkan dan desain marketing terus dibuat dengan konten yang sudah ada sebelumnya karena konten terbaru belum dikirimkan dari pihak seller.
Lalu untuk target omset menurun jauh dari target, dan kami juga tidak dapat melaporkan secara detail tentang rekap harian, mingguan, karena dari pihak seller juga belum bisa merekap harian ataupun mingguannya karena sibuk untuk tugas akhir dan kendala lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.